Ibu. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat. Tetap semangat ya. Semangat. Jadi pagi ini kita akan melakukan pembelajaran berbasis studi wisata di tempat pendidikan yang bernama Polonnya Tani. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam ya. Baik, Bu. Wah, indah sekali. Oke, ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Keanekaragaman hayati, Bu. Ya benar ya. Jadi mungkin pembelajaran kita hari ini itu berbeda dengan pembelajaran kita sebelum-sebelumnya. Karena biasanya kita belajar di dalam kelas dan ini kita akan belajar di tempat pembibitan ini. Nah, kenapa saya memilih tempat ini sebagai sumber belajar kalian dalam memahami materi keanekaragaman hayati? Karena nanti di tempat ini kalian akan menemukan berbagai macam keanekaragaman hayati, khususnya pada tanaman buah. Oke, Bu. Siap. Siap. Baik, saya dan rekan-rekan saya yang lain nanti akan menemani kalian untuk mengeksplorasi tempat ini. Seperti itu ya. Jadi ibu harap kalian dapat mengikuti kegiatan kita pada hari ini dengan baik. Baik, Bu. Siap? Siap. Untuk kegiatan eksplorasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Oke, perkenalkan saya Rika Febrian Hapsari. Di sini akan sebagai pemandu pertama. Nah, pertama kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati pada jeruk. Mari ikuti saya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang keanekaragaman jeruk lemon. Jadi nanti di sini ada berbagai macam jeruk, mulai ada jeruk pamelo, jeruk lemon, juga jeruk kumquat atau yang berasal dari Cina. Nah, di sini kita akan membahas tentang keanekaragaman genetik dari citrus lemon. Nah, di sini nanti ada dua macam. Yang pertama nanti ada California, seperti dapat dilihat. Nah, di sini California ini memiliki bentuk yang berukuran seperti jeruk Bali, tetapi tidak sebesar jeruk Bali dan berwarna hijau. Nah, yang kedua nanti kita akan membahas tentang jeruk lemon tea. Oke, varietas kedua dari jeruk lemon atau citrus lemon yaitu satu spesies dengan California. Di sini ada jeruk lemon tea. Nah, di sini bentuknya seperti lemon pada umumnya yang kita kenal, memiliki warna yang kuning, juga bentuknya berukuran lebih kecil daripada jeruk California. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang keanekaragaman jenis dari jeruk kumquat. Kalian ada yang pernah dengar nggak apa nama jeruk kumquat? Belum, Bu. Nah, jadi jeruk kumquat ini tuh jeruk yang berasal dari Cina. Nah, di sini dapat dilihat nanti ada dua, ada tongheng sama dengan nagami. Nah, di sini tongheng ini biasanya dijuluki dengan jeruk emas karena memang ketika matang dia berwarna kuning keemasan. Nah, keunggulan atau keunikan dari jeruk kumquat itu sendiri, dia itu bisa dimakan dengan kulitnya. Nah, jadi ini berbeda dari jeruk pada umumnya karena di sini kulitnya bisa dimakan karena kulitnya rasanya manis. Ketika muda dia berwarna hijau, tetapi ketika udah tua dia akan berwarna kuning. Nah, ini dinamakan toheng. Nah, yang kedua, varietas yang kedua yaitu ada jeruk nagami. Nah, dapat diamati di sini. Nah, ini dapat dilihat. Nah, ini namanya jeruk nagami. Perbedaannya dengan, nah bisa dipegang, perbedaannya dia bentuknya lebih bulat dibanding dengan jeruk tongheng. Ini sama dari jenis jeruk kumquat dan bisa dimakan dengan kulitnya. Yuk kita lanjut. Oke, selanjutnya ikuti saya untuk keanekaragaman jenis jeruk pamelo. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang keanekaragaman jeruk pamelo. Ada yang tahu nama lain dari jeruk pamelo? Bali. Nah, betul. Ini biasa disebut dengan jeruk Bali atau citrus maxima. Nah, di sini ini varietas jeruk Bali madu karena bentuknya berwarna hijau dan ada dua, yaitu yang pertama, yang kedua itu varietas merah, tetapi di sini belum berbuah. Yang bisa diamati karena keunggulan dari pamelo itu sendiri, dia itu memiliki bentuk yang lebih besar dibandingkan dengan jeruk-jeruk lainnya dan rasanya itu variasi dari asam, manis, dan pahit. Oke,
Kak Amelia sebagai pemandu kedua akan menjelaskan dan menunjukkan kepada kalian tentang keanekaragaman dari durian. Nah, di sini kalian tahu tidak apa nama ilmiah dari durian? Durian Juventus, Bu. Ya betul, 100 buat siapa Kak namanya? Ija. Ya, 100 buat Ija. Tepuk tangan buat Ija. Oke, di Indonesia sendiri durian tuh punya sebutan namanya the king of fruit. Ada yang tahu kenapa disebut the king of fruit? Durinya karena gede. Ya, disebut raja buah karena rasanya yang unik, aromanya yang khas dan digemari di berbagai kalangan. Nah, di Indonesia sendiri tuh banyak ya jenis-jenis durian. Tapi kita lihat di sini ada berapa sih jenis durian? Yuk kita simak bersama. Ayo. Ini yang pertama ada namanya durian montong. Nah, ini durian yang paling favorit di Indonesia. Kenapa? Karena ini tuh aromanya sangat khas, kemudian rasanya manis legit dan buahnya itu sangat kenyal. Jadi favorit oleh kalangan di Indonesia. Nah, untuk ciri morfologinya sendiri seperti yang kita lihat bersama, ini daunnya yang atas berwarna hijau, sedangkan yang bawah berwarna kuning keemasan. Kemudian tepinya ini rata dan ujungnya runcing. Untuk morfologi durian sendiri itu susah ya untuk dibedakan, maka yang menjadi pembeda dari berbagai jenis itu dari buahnya. Oke, kita lanjut ke jenis yang kedua ya. Iya, Bu. Yuk ikuti aku. Ayo. Nah, ini yang jenis kedua namanya durian musangking. Nah, seperti yang kita lihat ya, ini tuh daunnya lebih kecil dibandingkan yang montong tadi. Ini kan belum berbuah, jadi kita belum bisa mengamati buahnya. Tapi buahnya itu rasanya berbeda, manis tapi ada pahit-pahitnya. Jadi kalian kalau misal suka durian yang manis ada pahit-pahitnya, bisa ambil yang musangking. Oke, selanjutnya kita ke jenis durian yang lain ya. Yuk. Jenis yang ketiga ini namanya durian duri hitam. Ada yang udah pernah dengar? Pernah dengar. Gimana? Di Upin Ipin ya. Iya. Ini seperti yang di Upin Ipin ya, namanya durian duri hitam. Ini bisa kita lihat bersama. Untuk morfologinya itu sulit ya untuk membedakan. Maka seperti yang sudah disebutkan di awal, yang membedakan adalah buahnya. Yang menjadi ciri khas dari durian duri hitam ini buahnya di duri-durinya itu berwarna hitam. Makanya disebut dengan durian duri hitam. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas sih, Bu. Ya, kalau sudah jelas kita lanjut ke jenis yang lain. Iya. Oke, ini yang terakhir yang ada di sini namanya durian tembaga. Nah, ini tuh berbeda dari yang tadi. Kalau musangking, kemudian montong itu buahnya lonjong. Kalau yang ini super tembaga ini buahnya berbentuk bulat. Dan rasanya tidak semanis montong dan musangking. Karena ini belum berbuah ya, jadi kita sebagai informasi saja kalau buahnya berbentuk bulat. Oke, cukup itu yang ada di kebun ini. Ada yang bisa menyebutkan apa saja sih tadi durian-durian yang ada di sini? Durian montong, Duri musangking, Duri duri hitam. Ya, ada 4 ya, ada musangking, montong, duri hitam sama tembaga. Oke, selanjutnya mungkin kita akan ke keanekaragaman buah yang lain. Yuk, langsung saja kita ke pemandu berikutnya. Oke, dilanjut sama saya ya. Saya Alfi Zekiatur Rahmania sebagai pemandu kalian. Di sini ada jenis keanekaragaman varietas dari kelengkeng. Tadi kan ada jeruk, ada citrus SP, kemudian ada durio SP, kemudian ini ada kelengkeng. Kalian tahu nggak bahasa latinnya kelengkeng? Timocarpus longan, Bu. Nah, betul sekali. Nah, di kebun ini ada beberapa jenis keanekaragaman dari kelengkeng. Oke, untuk yang pertama ini ada mata lada. Nah, mata lada ini morfologinya seperti kelengkeng pada umumnya. Ini warnanya hijau daunnya. Kemudian yang membedakan itu buahnya itu dia memiliki biji yang kecil seperti lada, sehingga dia disebut dengan mata lada. Dagingnya itu tebal, kayak itu lebih tebal dari kelengkeng biasanya. Dan buahnya ini manis, tapi di
di sini belum ada buahnya ya. Nah ini kan mata lada. Nah sebelah sini ini ada jenisnya kelengkeng merah. Kelengkeng merah. Daunnya bagus ya, Bu? Ya, nampak ya, nampak perbedaannya. Ini daunnya itu merah, tulang daunnya juga merah. Nah ini juga merah. Nah buahnya nanti kalau berbuah itu dia kulitnya itu berwarna merah, berbeda sama ini. Kalau ini agak kecoklatan gitu, kalau ini merah, tapi buahnya tetap berwarna pink. Bijinya yang berwarna merah seperti itu. Oke lanjut ya, kita ke kelengkeng yang new crystal. Ini yang new crystal, kalau itu tadi merah, terus ada mata lada, kalau ini new crystal. Nah new crystal ini bisa tumbuh di dataran rendah, tapi harus di booster. Kalau nggak di booster dia nggak bisa kayak tumbuh buahnya itu. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya aja yuk. Oke. Anak-anakku, sekarang berjumpa dengan Ibu Zahra ya. Kalian sudah berkeliling mencari tahu, mengeksplorasi varietas buah-buahan yang ada di sini. Sangat menarik bukan? Menarik. Nah, untuk bisa mempertahankan kelestarian buah-buahan yang ada di sini untuk tetap terjaga, mari kita belajar untuk menanam supaya menjadi salah satu upaya kita mengkonservasi tumbuhan buah-buahan. Yuk. Oke, Bu. Anak-anakku, sekarang kita sudah sampai di tempat penanaman bibitnya. Nah, di sini kita akan mencoba belajar untuk menanam bibit kelengkeng dan juga bibit tumbuhan buah Abio Amazon. Bahan utama yang dibutuhkan tentunya yang pertama adalah media tanam, di mana media tanam ini sudah tersusun dari berbagai komposisi yang diperlukan oleh tumbuhan. Di sini susunannya komposisi terdiri dari tanah, arang sekam, terus sekam padi dan juga kokopit. Mari kita coba mulai saja ya. Oke, Bu. Silahkan, ini namanya polybag ya. Anak-anak apakah ada yang sudah pernah menanam juga? Sudah. Nah, kalau begitu sudah tahu ya. Mari kita mencoba. Sudah selesai ya belajar untuk memindahkan bibit tumbuhan buah kelengkeng dan juga Bio Amazon. Bagaimana? Seru ya? Seru. Semoga kalian memiliki kesan yang baik dalam pembelajaran outdoor di Taman Bibit ini. Baik anak-anak, sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya kalian, apa sih kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Ada yang mau ngejawab? Saya, Ibu. Ya, silakan. Jadi dari kita observasi hari ini yang begitu panjang, tadi saya menangkap kalau keanekaragaman hayati itu ada dua, Ibu, tingkat gen sama tingkat spesies. Nah, tingkat gen itu misalnya tadi ada pamelo. Nah, pamelo kan varietasnya ada pamelo merah sama pamelo madu. Kemudian ada kumquat, tadi ada tongheng sama nagami. Nah, itu keanekaragaman tingkat gen. Nah, kemudian keanekaragaman hayati tingkat spesies itu misalnya tadi ada pamelo, kumquat, kemudian ada lemon. Seperti itu, Ibu. Oke, beri tepuk tangan kepada teman kalian. Ya, setelah teman kalian menyimpulkan, sekedar informasi, jadi sebagai bentuk evaluasi dari kegiatan kita pada hari ini, nanti Ibu akan membagikan file. Nah, file LKPD itu kalian kerjakan. Selain itu, selain LKPD, kalian juga untuk mengerjakan jurnal refleksi sebagai bentuk evaluasi dari kegiatan hari ini. Baik, Bu. Oke, Iya, Bu. sekian kegiatan kita hari ini. Semoga memberikan pengalaman yang baru kepada Ya, kalian. Bu. Ya, seru, Bu. Sangat menyenangkan sekali. Dadah.